Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Menggih. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Pemakaman Bukit Indah. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama akun MC Dik Tanya Demit. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pemakaman Bukit Indah itu adalah sebuah nama pemakaman mewah, dan di hari ini aku mulai bekerja di sana menggantikan bapak. Semuanya nampak tak ada bedanya dengan pemakaman umum pada umumnya, meskipun nampak ada sebuah keanehan yang secara perlahan aku rasakan ketika aku pertama kali bekerja di pemakaman ini. Assalamualaikum, Bapak pulang? Terdengar dari arah pintu, seorang pria datang sambil membawa sebuah kresek makanan untuk sarapan, 2 bungkus nasi kuning dengan beberapa gorengan yang menggugah selera. Aku yang pada saat itu sedang bersiap-siap sekolah, seketika berlari menghampiri dengan baju SMP yang aku kenakan. Aku langsung berlari ke pintu depan, menyambut bapak yang baru saja pulang dari tempat kerjanya di pagi itu. Sekilas, bau tanah yang menyengat tercium olehku, bau dari tanah yang mungkin baru dia gali kemarin malam. Bau dari tanah itu sangat menyengat, sebuah tanah basah yang menempel di bajunya sehingga bajunya nampak lepek dan kotor pada saat itu. Jal, tolong bawa ini ke ruang tengah ya. Sekalian bawakan piring juga gelas untuk kita sarapan, ucap bapak sambil tersenyum kepadaku. Aku menerima kresek itu sambil mengangguk, membawanya ke ruang tengah dan berlari ke dapur untuk mengambil piring dan juga gelas untuk aku siapkan di ruang tengah. Sedangkan bapak ini dihampiri oleh ibu. Dia datang dari dapur dan menyambutnya di pagi itu. Terdengar pula sebuah obrolan kecil di antara mereka. Raut wajah bapak yang awalnya tersenyum ketika melihatku seketika berubah menjadi sebuah wajah yang sangat lelah. Dia seperti mengeluh di depan ibu di pagi itu. Ada yang meninggal lagi ya, Pak? Tanya ibu sambil melihat baju bapak yang lusuh dengan banyak sekali tanah merah yang menempel di bajunya. Bapak hanya menghela nafas ketika ibu bertanya seperti itu, sebelum akhirnya dia menjawab sambil sedikit mengeluh. Iya bu, sudah hampir 1 minggu ini ada aja terus yang meninggal dunia, sehingga setiap malam pasti aku harus menggali tanah untuk mereka. Dan entah mengapa juga suasana di sana pun juga berubah bu. Bahkan kini yang kerja di sana pun juga tinggal berempat setelah si Iki meninggal 3 bulan yang lalu. Ibu yang mendengar hal itu hanya tersenyum. Dia kemudian mengusap-usap punggung suaminya dan berkata bahwa ibu sangat berterima kasih atas apa yang bapak lakukan. Meskipun pekerjaannya berat dan mungkin tak banyak orang yang mau untuk pekerjaan ini, tapi bapak yang setahun lalu di PHK di pabrik tempat dia bekerja, kini menerima pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan pengganti agar keluarga kita tidak kelaparan. Ibu yang hanya bisa menyemangati bapak di sana. Dia berkata bahwa bapak adalah sosok yang diandalkan oleh keluarga. Bahkan ibu pun berjanji untuk memijatnya setelah mandi dan sarapan bersama denganku di ruang tengah. Bapak yang awalnya murung dan gelisah, kini mulai tersenyum atas apa yang ibu katakan. Ibu memang selalu mempunyai cara agar bapak kembali bersemangat, sehingga selelah apapun bapak ketika pulang, ia pasti kembali tersenyum dan bersemangat sebelum nantinya ia akan pergi lagi untuk bekerja di keesokan harinya. Ibu akhirnya menyuruh bapak untuk mandi dan bergabung di tengah rumah untuk sarapan sebelum akhirnya bapak akan kembali beristirahat ketika aku berangkat sekolah. Ibu pun kembali ke ruang tengah. Di sana sudah ada aku yang duduk di depan TV sambil merapikan seragam yang aku pakai. Aku sempat bertanya atas apa yang ibu bicarakan dengan bapak, namun ibu hanya menjawabnya dengan senyuman dan menyuruhku memakan nasi kuning dan beberapa gorengan terlebih dahulu
agar aku tidak telat pergi ke sekolah di pagi itu. Dalam seminggu, aku hanya sehari bertemu dengan Bapak, seperti hari ini ketika dia sedang libur dan berada di rumah sebelum akhirnya akan pergi lagi besok untuk bekerja. Pekerjaannya yang membuat Bapak harus berjaga setiap hari selama 24 jam, membuat dirinya harus terus-menerus berjaga tanpa henti di tempat itu. Sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari rumahku, tepatnya di sebuah pemakaman elit yang ada di ujung bukit. Sebuah tempat yang menjadi rumah terakhir bagi orang-orang kaya yang ada di kota ini. Sebuah pemakaman yang mahal yang satu liang lahatnya saja sama dengan harga rumahku yang sederhana ini. Sehingga wajar tempat itu butuh pekerja, dan para pekerja yang mengurus pemakaman yang luas itu ada yang menjadi tukang bersih-bersih, ada pula yang menjadi tukang gali makam seperti Bapak, ada pula yang menjadi security. Tidak semua orang bisa memasuki pemakaman itu dengan mudah. Pagar tembok yang tebal dengan tinggi 3 meter mengelilingi pemakaman itu, sehingga orang luar tidak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Belum lagi, ada beberapa kamera pengawas yang menempel di setiap sudut pemakaman, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik pengunjung yang akan berziarah ke pemakaman itu. Fasilitas di pemakaman itu sangatlah lengkap. Ada ruangan dan mes pegawai yang dipakai oleh Bapak untuk beristirahat di sana. Lalu, ada ruang CCTV, ruang pemandian mayat, juga ada ruang kremasi bagi para keluarga yang ingin memakamkan jasad keluarga mereka dengan cara kremasi. Aku sendiri belum pernah masuk ke dalamnya, karena pemakaman itu tertutup bagi siapapun. Hanya keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di sini yang boleh masuk ke dalam. Mereka pun akan dicek satu persatu di pintu depan, lalu disamakan dengan data keluarga yang ada di sana, sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam pemakaman sesuai jadwal ziarah yang sudah ditentukan. Selain itu, tak ada satupun manusia yang diperbolehkan dengan alasan apapun, termasuk para keluarga pekerja yang ingin membawa makanan untuk mereka. Makanan yang kita bawa hanya akan sampai gerbang. Kita hanya menunggu mereka membukakan gerbang, dan security akan mengambil makanan itu dan menutup kembali gerbang tersebut dengan rapat-rapat. Aku hanya bisa melihat pemakaman mewah itu dari gerbang saja, tanpa pernah masuk ke dalamnya selama Bapak bekerja di sana. Pemakaman itu memang belum sepenuhnya penuh. Ada beberapa tempat yang masih berupa tanah kosong dengan ilalang yang tinggi di belakangnya. Pemilik pemakaman membeli satu bukit itu dengan harga yang mahal, dan semuanya tertutup oleh tembok tebal, meskipun hanya sebagian kecil saja yang sudah berbentuk pemakaman. Bapak akan membuka lahan setiap kali akan ada yang meninggal di sana, sehingga hampir sebagian pemakaman itu masih berupa rerumputan dan juga pepohonan yang menjulang tinggi hingga ke ujung bukit. Bapak sebenarnya enggan untuk bekerja di sini. Beberapa kali dia bercerita kepada ibu tentang apa yang terjadi ketika sedang bekerja di pemakaman tersebut. Ya, namanya juga pemakaman. Pasti ada hal-hal ganjil yang sering muncul. Jadi sabar aja ya, nanti juga terbiasa, jawab ibu sambil menyemangati Bapak ketika mengeluh atas apa yang dia kerjakan, atau ketika dia menemukan sesuatu yang ganjil selama dia bekerja. Pemakaman tempat Bapak bekerja memang sedikit berbeda dengan pemakaman umum yang biasa kita lihat di sekitar kita. Dan terkadang pula, orang-orang kaya itu sering meminta sesuatu yang tidak masuk akal, seperti membuatkan batu nisan dengan ukiran tubuh mayat yang sedang dikubur di dalamnya, atau mungkin mereka harus melakukan sesuatu yang lain yang menurut kepercayaan keluarganya yang mau tidak mau harus dikerjakan oleh seluruh pegawai yang bekerja di sana. Bahkan ada pula yang harus dipasangi solar panel agar pemakamannya terang benderang di setiap malamnya. Keluarganya berkata bahwa orang yang dikubur di sana tidak suka dengan kegelapan, sehingga makamnya pun harus terang benderang dan lampunya harus dicek di setiap malamnya. Permintaan yang aneh-aneh itu selalu muncul dari pihak keluarga yang ditinggalkan, dan mereka sebagai pekerja harus melakukannya karena mereka dibayar untuk hal tersebut. Bapak, meskipun beliau mengeluh akan pekerjaannya sekarang, tapi
ia masih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang membuatnya harus bisa bertahan. Apalagi umurnya yang masih tak muda lagi, membuatnya dirinya tidak bisa melamar kembali di pabrik setelah di PHK oleh pekerjaannya yang lama. Semakin lama bapak bekerja, semakin banyak kejanggalan dan hal aneh yang dia rasakan. Dan itu membuatnya khawatir akan pekerjaannya, karena ini bukan tentang mereka yang dikuburkan di sana. Namun, ini tentang pemakaman mewah itu yang membuat dirinya harus melakukan sesuatu di tempat itu agar dirinya tidak celaka. Tahun demi tahun, akhirnya terlewati dengan cepat. Tak terasa, sudah 6 tahun bapak bekerja di sana. Bahkan dirinya sudah menjadi kepala dari semua pekerja yang ada di pemakaman itu. Aku, yang saat ini masih berumur 20 tahun, tepatnya 1 tahun setelah kelulusanku di SMA, kini sedang sibuk membantu ibu berjualan makanan-makanan kecil di depan rumah. Banyak sekali orang yang datang dan pergi ketika bapak bekerja di sana. Dan hanya bapak satu-satunya orang yang bertahan bekerja di pemakaman mewah itu hingga hari ini. Kini, bapak sudah menguasai semua pekerjaan yang ada di sana. Dia mengerjakan segala hal kepada orang-orang baru yang bekerja di pemakaman itu. Dari mulai cara menggali makam, lalu memberi list atas apa yang harus dia lakukan ketika sedang bekerja. Bahkan mengatur shift pegawai yang sedang bekerja di sana. Bahkan membantu berkomunikasi dengan keluarga yang dimakamkan di sana. Semuanya terasa normal sampai sekarang. Bahkan mungkin bapak sudah mulai menyukai pekerjaan itu, karena ia kini nampak jarang sekali mengeluh ketika pulang. Bahkan dia malah sering kali tersenyum ketika bercerita kepada ibu atas apa yang sedang dia kerjakan. Hingga tepat di tahun 7, tepatnya di awal bulan Februari, semuanya tiba-tiba berubah. Aku yang pada saat itu masih tertidur pulas di dalam kamarku, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh yang ada di ruang tengah. Banyak orang yang berlarian ke sana kemari, diiringi oleh isak tangis yang terdengar jelas olehku yang ada di dalam kamar. Seketika aku pun langsung terbangun, mencoba berlari ke ruangan tengah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika aku keluar kamar, langkahku tiba-tiba terhenti. Aku melihat pemandangan yang tak biasa di sana. Ibuku menangis terseduh-seduh di depan sebuah tubuh yang tak bernyawa. Tubuhnya tertutup oleh kain putih yang nampak kotor dengan tanah dan bercak darah merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Tetangga dekat rumah yang ada di dekat ibu terlihat sibuk menenangkan ibu yang menangis terseduh-seduh pada saat itu. Ada apa sebenarnya ini? Dan apa yang terjadi? Aku pun bergumam seakan tak percaya atas apa yang aku lihat. Aku bahkan berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi karena aku belum bisa menerima apa yang aku lihat di pagi itu. Aku seketika mendekat perlahan ke ruang tengah, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ibuku seketika melihatku ketika aku berjalan mendekat kepadanya. Wajahnya yang menangis dengan air mata yang mengalir deras sehingga menetes ke lantai kini terlihat jelas olehku. Seketika ibu langsung berdiri. Dia berlari ke arahku dan memelukku pada saat itu, dan tangisannya semakin menjadi-jadi ketika ia melihatku yang masih kebingungan pada saat itu. Aku langsung dipeluk olehnya. Tangisannya kini terdengar keras karena dia menangis tepat di dekat telingaku. Dia hanya berkata dengan mulutnya yang bergetar sambil menangis ketika dia memelukku pada saat itu. "Bapak, nak. Bapak," katanya sambil menangis. Seketika aku baru sadar bahwa itu adalah bapak yang kini sudah tak bernyawa di sana. Namun aku masih belum mempercayai sepenuhnya hingga aku melepaskan pelukan ibuku dan berjalan mendekati tubuh yang kaku itu. Kain putih yang tampak kotor dengan bercak darah yang menempel di sana, aku pun mulai membukanya secara perlahan. Terlihat sosok wajah yang nampak hancur tak berbentuk terlihat olehku pada saat itu. Kerangka wajahnya seperti dihantam oleh benda keras sehingga hidung dan mata sebelah kanan pipinya terlihat rata. Darah merah yang kental terlihat muncul di berbagai titik di wajahnya, di mata, di hidung, bahkan juga di mulut. Apalagi satu matanya terlihat hancur
karena benda keras yang menimpa di wajahnya, sehingga wajahnya benar-benar tak bisa lagi dikenali. Aku sedikit mual ketika melihat wajah bapak seperti itu. Entah apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia meninggal dengan cara yang menyakitkan. Namun, ibu yang pada saat itu melihatku langsung mendekat dan menutup kembali kain putih itu sambil berkata, "Nak, bapak mengalami kecelakaan kerja. Dia tertimpa batu nisan ketika sedang menggali makam sehingga mengenai wajahnya." Jawaban yang aku dengar itu secara tidak sadar meneteskan air mata yang dari tadi aku tahan. Aku tidak menyangka bahwa bapak akan meninggal ketika dirinya sedang bekerja di sana. Suasana pagi yang awalnya bersemangat kini menjadi penuh akan kesedihan. Sinar matahari pagi yang hangat tampaknya tidak bisa mengobati perasaan sedih atas apa yang aku rasakan pada saat itu. Bahkan hingga hari ini, ketika aku berada di pemakaman umum yang letaknya tak jauh dari rumah, aku hanya bisa berdiri di depan liang kubur bapak dan melihat jasadnya diturunkan secara perlahan di sana. Aku masih belum mengetahui kenapa bapak bisa seperti ini. Aku hanya mendengar bahwa di subuh itu, para pegawai bapak datang sambil membawa jasad bapak yang tak bernyawa lagi. Namun mereka tiba-tiba pergi kembali dan berkata bahwa mereka masih harus menjaga makam mewah itu yang tidak boleh mereka tinggalkan. Mereka hanya berkata bahwa mereka akan berbicara tentang apa yang terjadi dengan bapak bersama pemilik pemakaman yang akan datang ke rumah untuk berbelasungkawa atas apa yang terjadi di dalam pemakaman mewah itu. Yang sabar ya Jal, meskipun sekarang tinggal kamu dan ibumu di rumah, semua tanggung jawab bapakmu secara tidak langsung akan dibebankan kepadamu sekarang. Semoga kamu kuat dalam hal ini ya, karena aku tahu bapak itu orang yang baik. Dia bisa berkorban seperti ini demi keluarga yang disayanginya. Banyak warga yang menasihatiku pada hari itu. Mereka tahu siapa bapak. Mereka juga tahu tentang keluarga kita. Bahkan ibu yang ikut menyaksikan keluarga bapak terlihat dikerumuni oleh para tetangga dekat rumah. Mereka terus-menerus menyemangati ibu agar ibu tidak sedih atas apa yang terjadi. Pemakaman bapak di hari itu adalah pemakaman yang menyesakkan dada. Aku yang tidak terbiasa dengan pemandangan ini rupanya memberikan dampak yang berbeda di kehidupanku ke depannya. Karena hal ini adalah awal dari apa yang akan aku lakukan. Tepatnya beberapa hari setelah bapak meninggal, akhirnya aku mulai bercerita ini. Cerita tentang penjaga makam dan sesuatu di dalamnya yang membuatku mengerti kenapa bapak bisa menjadi seperti itu di akhir hayatnya.